Selamat malam Ibu Bapak Saudaraku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Night Call, Pendeta Rosetti Christina Panggabean Sipasulta, Pendeta Jemaat di GPIB Bethel, Bandung. Sebelum kita mengakhiri hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa, kalau Engkau sudah menjaga, memelihara, memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh melaksanakan aktivitas di ladang hidup kami masing-masing. Kami akan beristirahat malam, namun sebelumnya kami mau menyiapkan waktu kami sejenak untuk mendengarkan kekayaan firman-Mu. Nah itu ya Tuhan, berkatilah kami sekalian, hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu yang terhubung dalam acara pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam kasih kepada Allah dan juga sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan malam hari ini dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 41 sampai 44 saya baca buat kita sekalian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak Saudaraku, nats renungan yang saya pilih dari ayat yang ke-43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ibu Bapak Saudaraku, memberi itu adalah tanda kasih, tanda cinta kasih. Bila kita mengasihi dan mencintai seseorang, kita mau menyenangkan hatinya dengan cara memberi sesuatu. Seseorang bisa memberi tanpa ada kasih, tetapi ia tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pemberian persembahan si janda miskin itu lebih banyak daripada pemberian semua orang-orang yang memasukkan uangnya di peti persembahan? Bukankah 2 peser atau 1 duit itu nilainya lebih sedikit, jumlahnya lebih sedikit daripada pemberian persembahan orang-orang banyak pada waktu itu, orang-orang kaya pada waktu itu, dibandingkan dengan pemberian si janda yang hanya 2 peser. Alasannya Yesus sampaikan di ayat yang ke-44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Artinya Ibu Bapak Saudaraku, bahwa ketika orang kaya ini mereka memberikan semua yang mereka miliki, ketika mereka memberikan persembahan mereka banyak atau bahkan sangat banyak, mereka masih bisa hidup untuk besok dan hari-hari selanjutnya. Bahkan mereka tidak akan pernah berkekurangan karena banyak harta mereka, karena banyak simpanan mereka. Berbeda dengan si janda miskin ini, ketika dia memberi 2 peser yang dikatakan seluruh nafkahnya, maka besok dan hari-hari selanjutnya bisa dipastikan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya dana penyanggah untuk menyanggah kehidupannya di hari esok dan hari-hari selanjutnya. Nah, karena dia tidak punya apa-apa lagi, karena 2 peser dia sudah persembahkan di bait Allah, itu berarti dia hanya bergantung pada pengasihan Allah untuk hidupnya di hari esok dan hari-hari selanjutnya. Ada 2 hal ketika si janda miskin ini memberikan persembahan ke bait Allah. Ada 2 hal yang mau disampaikan kepada kita. Hal yang pertama, bahwa kasihnya kepada Allah
yang sudah menjaga, sudah memelihara, sudah mencukupkan hidupnya melebihi kasihnya kepada atau untuk dirinya sendiri, untuk kelangsungan hidupnya di depan. Si janda miskin ini dia sangat memahami bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hidupnya. Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya menderita dan mati. Ia tahu pasti bahwa kemiskinannya tidak membuat dia berada di ambang kehancuran, di ambang kematian. Dia sangat tahu itu. Sebab itu dikatakan dia memberi seluruh nafkahnya. Ibu bapak saudaraku, ada penyerahan diri, ada persembahan diri secara total yang tidak setengah-setengah yang dilakukan oleh orang yang miskin ini, oleh si janda yang miskin ini. Karena itu Yesus berkata bahwa ia memberi lebih banyak. Dia memberi hidupnya, dia memberi totalitas apa yang dia punya, termasuk masa depannya, termasuk kehidupannya. Hal kedua yang mau disampaikan bahwa dengan dia memberi nafkahnya, seluruh nafkahnya melalui pemberian persembahan di bait Allah, maka dia terlibat langsung untuk menopang hidup orang lain yang sama dengan dia juga berkekurangan. Karena 2 peser yang dia miliki, yang dia persembahkan bersama dengan persembahan yang diberikan oleh orang lain di bait Allah, itu akan digunakan untuk kepentingan di bait Allah, untuk menopang aktivitas di bait Allah dan juga kebutuhan hidup orang-orang yang berkekurangan. Dengan kata lain, si janda miskin di tengah kekurangannya, dia mau melibatkan diri untuk menopang kebutuhan hidup sesama, bahkan di tengah ketiadaan yang dia miliki. Ibu bapak saudaraku, pemberian persembahan yang total ini tidak memperhitungkan kondisinya, apakah dia miskin atau tidak. Tidak juga ia mempertanyakan bait Allah itu sudah megah sehingga saya tidak perlu lagi memberi persembahan yang kecil ini. Atau dia juga tidak mengingat perilaku para ahli Taurat yang sudah membuat dia melarat di ayat yang ke-40 perikop di atas bacaan kita. Motivasi dia memberi dengan sepenuh hati adalah karena Allah sudah memberi, Allah sudah menolong dia. Allah tidak pernah membuat dia hidup kekurangan. Allah selalu punya banyak belas kasihan dan Allah tidak akan membiarkan dia hidup menderita. Allah sudah memelihara dia di hari kemarin, hari-hari yang lalu, di hari itu dan juga hari-hari ke depan. Maka dia memberi secara total. Ibu bapak saudaraku, bagaimana dengan kita? Secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan ada banyak terdampak kehidupan ekonomi, termasuk juga anak-anak Tuhan, termasuk juga mungkin kita yang ada di dalam program Night Call ini. Apakah nilai nominal yang kita persembahkan di gereja kita itu berkurang atau kita kurangi karena kondisi dan keadaan sekarang, karena kondisi dan keadaan kita? Atau mungkin kita punya alasan untuk menyisihkan sedikit supaya besok kita masih bisa hidup. Atau mungkin juga kita memikirkan siapa penggunanya dan apa kegunaannya uang yang saya beri. Ibu bapak, saudaraku, kalau itu yang ada di dalam hati kita, maka sebesar apapun persembahan yang kita persembahkan melalui gereja, tidak lebih besar dari persembahan yang dipersembahkan oleh janda miskin yang disebutkan di dalam teks bacaan kita ini. Karena kita memberi bukan dengan motivasi mengasihi Allah dan sesama. Kita memberi dengan motivasi supaya diri kita diberi, supaya diri kita dikasihi, diperhatikan, supaya diri kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, kalau itu yang terjadi, karena itu pada malam hari ini sebelum kita tidur, kita diajak untuk belajar, kita diajak untuk bercermin pada perilaku janda yang miskin ini, yang memberi persembahan kepada Allah dengan motivasi bahwa dia sudah mengalami kasih Allah yang luar biasa dan dia akan terus mengalami kasih Allah yang luar biasa yang akan mencukupkan kebutuhan hidupnya.
Biarlah motivasi ini juga menjadi motivasi ibu bapak saudara dan saya. Apapun kondisi kita sekarang, bagaimanapun kondisi kita, masa depan kita ke depan, entah suram atau tidak, biarlah kita memiliki motivasi seperti janda yang miskin ini, yang tidak memperdulikan hidupnya, memperdulikan masa depannya, tetapi dia lebih mengasihi dan mencintai Allahnya lewat memberikan persembahannya di bait Allah dengan seluruh nafkah hidupnya. Ibu bapak, saudaraku, kiranya kita memiliki motivasi seperti janda miskin ini, sehingga ketika kita memiliki motivasi yang benar, kita mengelurkan tangan, kita melapangkan hati kita untuk memberi persembahan di gereja Tuhan yang diperuntukkan untuk menyatakan kasih Allah dan juga kasih kepada sesama, maka kita boleh yakin bahwa hidup kita ada dalam keberkatan dan hidup kita diberkati menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk terus menyatakan kasih Allah lewat memberi persembahan kepada Tuhan dan juga kepada sesama dimanapun saat ini kita melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk malam ini. Terima kasih untuk kasih dan sayang-Mu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan menuntun perjalanan hidup beriman kami untuk semakin mengasihi Allah dan sesama lewat memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini. Kami mohon kuasa Tuhan menaungi dan menyertai memberkati kami, sehingga malam hari yang kami lalui kami boleh nikmati, dan dengan damai sejahtera kami boleh mempersiapkan hati untuk bangun besok pagi karena dibangunkan oleh Engkau, dan melanjutkan aktivitas hidup kami yang baru, menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru, dan juga meneruskan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Bapak sudah bersama dengan kami. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.